Oke, setelah kemarin kita melihat bagaimana teknik Mitsuki dalam menyerang telak Boro Kara itu, sekarang ini adalah versi lanjutannya dalam breakdown full story Boruto 207, cerita di mana Boro masih terus berulah dan akan memanfaatkan momen mengacaukan pikiran Kawaki dan tim 7 lainnya. Nah, adaptasi dari Boruto 207 nanti kemungkinan besar itu 2 chapter sekaligus seperti kemarin, yaitu 42 dan 43. Dimana salah satu yang paling kita nantikan adalah bangkitnya Chidori, teknik 1000 burung milik Uchiha Sarada yang baru itu. Nah, kita akan melihat bagaimana Boruto Kawaki yang takjub akan kemampuan Sarada itu, sementara lagi-lagi Mitsuki nih sudah tahu akan kemampuan satu ini dan menjelaskan kepada mereka semuanya. Lalu bagaimana cara tim 7 baru ini akhirnya berhasil melukai titik vital milik Boro? Oke, kita langsung breakdown mulai dari sini, oke? Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai breakdown Boruto 207, regenerasi yang akan dihancurkan Chidori. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Nah, setelah terjadi perpaduan Karma dan Boruto menggunakan Rasengan yang ditopang oleh Kawaki dan boom, Boro tiba-tiba hancur kemarin itu. Nah, rencana Mitsuki ini bagus dan memang berjalan lancar, tapi Mitsuki melupakan satu hal. Boro ini bisa melakukan regenerasi. Dia bahkan hidup kembali dan lebih berhati-hati lagi tuh. Nah, di sini Boro itu langsung menganalisa semuanya. Antibodinya bekerja. Aku bersumpah aku mendengar Boruto mengatakannya. Tapi tidak mungkin antibodi yang menetralisir virusnya itu hanya ada dalam darahku. Bagaimana bisa mereka mendapatkannya? Lalu Boro akhirnya mengetahui, ternyata si sialan Mitsuki yang membongkar semua ini. Dia tidak hanya memasukkan bisa ular padaku, tetapi dia juga mengambil darahku. Dasar putra Orochimaru. Lalu pertempuran dimulai lagi tuh. Lalu di sini Mitsuki itu menjawabnya dengan santai seperti ini. Benar, aku mengambil antibodi dari darahmu, mempelajarinya dan membagikan ke rekan steamku. Mungkin itu pengaruh dari keluargaku, jadi aku punya kebebasan mengumpulkan sesuatu di sekitarku. Dan ini sudah sifat alami dari keluargaku. Kau tahu kan? Aku awalnya memang tidak tahu, tapi jika itu menjadi virus sebenarnya sebagai jurus melawan, aku menyadari tak ada cara lain selain kau pusatnya sendiri. Tak akan ada memiliki antibodi untuk melawannya. Jadi sekarang kau bersiap-siaplah. Dan tiba-tiba Boro diserang oleh ketiga orang itu secara bersamaan. Namun tiba-tiba di sini nih Boro itu mengecoh perhatian mereka karena Boro berubah arah dan mengincar mangkuk tersebut. Nah, ini tentu mengacaukan pikiran Kawaki. Kau pikir kalian sedang berhadapan dengan siapa? Kalian terlalu naif para generasi baru. Aku dapat memikirkan banyak cara untuk mengacaukan dan menghancurkan kelompokmu itu. Jadi sekarang ikutilah permainan dariku. Dan ceritanya dimulai dari sini. Saat dimana Boro ini terlihat memegang mangkuk hitam tersebut, tiba-tiba saja ini semua hanyalah jebakan. Karena ia malah melompat ke atas dan menyebabkan virus-virus lagi. Lalu Kawaki yang kesal, dia melemparkan shuriken-shurikennya itu. Namun tiba-tiba aja nih, boom, Boro itu meledakkan diri. Nah, di sini Sarada itu berasumsi dia menyebabkan virus dengan cara yang mencampurkannya ke bahan-bahan peledak itu dan akan meledak jika shuriken mengenainya. Lalu kita lihat bagaimana Kawaki yang babak belur terkena dampaknya itu tetap menjaga mangkuk hitam yang berisi Nana Daime Hokage ke-7. Bahkan hal ini disanjung oleh Boro bahwa Kawaki memang telah banyak berubah, apalagi setelah bertemu dengan si Hokage sialan itu. Nah, sempat terjadi percakapan nih antara Genin itu ketika mereka mengkhawatirkan Kawaki. Namun di sini Boro itu menyela perbincangan mereka. Hei bocah Karma, aku juga akan membawamu pulang bersama dengan Kawaki. Yaitu yang dimaksud adalah Boruto sendiri. Lalu dia bersama dengan Mitsuki itu berlari mencoba menyerang Boro secara bergantian. Di sini kita lihat kombinasi dua sahabat ini bekerja dengan baik. Bahkan Boruto berhasil mendaratkan Rasengan miliknya itu. Nah, masalahnya tak lama setelah itu Boruto itu dibanting oleh Boro dan kini tinggallah Mitsuki yang bertarung sendirian. Tetapi tiba-tiba saja nih Mitsuki juga terkena bantingan pula oleh Boro. Nah, lalu tiba-tiba Sarada yang tersisa terakhir itu tinggal sendirian menyerang Boro. Nah, menariknya di sini, tanpa sepengetahuan Boro, Mitsuki yang hampir sekarat itu nampak kesal. Dia bangkit lagi dan membelenggu tubuhnya dengan tangan elastisnya itu yang membuatnya susah bergerak. Nah, di sini Kawaki memanfaatkan momentum dari Mitsuki ini. Dia meledakkan dengan karma itu dan boom, tubuh Boro hancur. Namun lagi-lagi nih dia bangkit kembali. Nah, Boruto mengatakan seperti ini. Dia itu benar-benar monster atau gimana sih? Nah, lalu di sini Kawaki mengatakan hal seperti ini.
Boruto, Mitsuki, berikan aku kesempatan dan coba ulur waktu, meskipun itu hanya 1 menit. Dan mereka melakukannya, di mana Boruto menggunakan Kage Bunshin-nya itu, sementara Mitsuki memasukkan tangan ke tanah lalu memunculkan banyak sekali ular petir yang cukup besar untuk menahan Boro. Dan mereka mencoba menahan Boro, namun masalahnya ular Mitsuki saja tidak mampu menahannya dan Boruto terkena dampak dari asap itu. Nah, di sini sempat terjadi percakapan antara Sarada dan Kawaki. Menetralisir kemampuan regenerasi miliknya. Bagaimana caranya? Apa kau punya cara, Kawaki? Nah, lalu Kawaki melanjutkan. Semua anggota Kara bagian tubuhnya sudah diubah oleh pria bernama Amado, termasuk aku ini. Amado adalah orang jenius tapi keahliannya punya batasan. Itulah kuncinya, Sarada. Aku yakin kemampuan regenerasi satu kepala atau torso itu secara cepat memang hebat, tetapi semakin hebat senjata ilmiah ninja. Jadi sekarang kita coba serang intinya Boro. Dia pasti memiliki inti yang besar di suatu tempat dalam tubuhnya itu. Lalu Sarada menambahkan seperti ini. Singkatnya, jika kita bisa menghancurkan intinya ini, kita bisa mengalahkannya dan dia tak akan bisa beregenerasi, kan? Kau yakin, Kawaki? Nah, lalu dengan cepat Kawaki membalas, aku yakin akan semua hal itu. Mustahil kemampuan regenerasinya dilakukan tanpa sebuah inti yang besar. Dan secara singkat, dari situlah kekuatan Amado itu berasal. Tapi masalahnya, di mana inti itu berada kita belum tahu sama sekali. Nah, sementara mereka bercakap-cakap itu, kita lihat bagaimana Boruto ini babak belur dibuat oleh Boro sendiri. Kawaki masih aja berasumsi saat ini. Pasti dia punya satu inti, tapi entah di mana dia menyembunyikannya. Kita coba mendekat dan menemukannya menggunakan Sharinganmu, Sarada. Lalu Kawaki melesat menyerang Boro dan membantu Boruto. Dan kita tahu semuanya diserahkan kepada Kapten Sarada itu. Dan dia sekarang mencoba menganalisa semua itu dari jarak jauh. Sementara Kawaki terkena serangan Boro, lagi-lagi Mitsuki datang menggunakan teknik ularnya itu. Namun kali ini giliran Mitsuki yang terkena serangan telak Boro. Dan melihat hal ini bahkan Sarada berteriak kepada Mitsuki. Namun Kawaki juga membalasnya, sementara jangan pedulikan Mitsuki dulu, tetap fokus, Sarada. Nah, di sini lalu Boruto yang berhasil membuat Boro itu hampir terjatuh. Kini Kawaki sudah memegang kepala Boro itu dengan karma dan bersiap melakukan ledakan. Namun sesaat sebelum itu, Boro terlihat melakukan cycle aneh itu lagi. Dan boom, Boro terkena ledakan dari karma Kawaki. Dan tahu apa yang terjadi selanjutnya? Ya, Boro jelas bangkit kembali tuh. Nah, di sini Sarada yang melihat hal itu akhirnya berasumsi. Setelah dia akan menggunakan jurus, kelihatannya beberapa ototnya bergerak secara perlahan. Ada sesuatu yang bergerak dalam tubuhnya. Mungkinkah itu? Lalu Boruto dengan cepat menyerangnya lagi. Dan lagi-lagi Sarada melihat ada pergerakan perlahan pada ototnya. Ada sesuatu yang terus bergerak jika diserang. Dan Sarada menyimpulkan itu kemungkinan adalah tujuan dari gerakan jurusnya Boro. Dia menyembunyikan sesuatu. Di saat ketika bocah kuno itu sudah kehabisan cakra dan sudah di detik-detik akhir, Sarada itu mengamati serius dengan Sharingan 3 tomoinya itu. Dia kemudian berasumsi, rusuk sebelah kanan miliknya. Tak salah lagi, disitulah intinya berada. Lalu bagaimana sekarang? Meskipun aku memberitahunya kepada Kawaki dan yang lainnya, jika Boro tahu, jika mereka mengetahuinya, pasti dia akan memindahkannya dengan cepat lagi. Itu pasti akan sia-sia. Jadi di sini biarkan aku lakukan sendiri. Nah, di sini Sarada itu kemudian berlari menghadapi Boro sembari ia disulitkan oleh Boruto yang babak belur itu. Lalu sambil berlari itu Sarada terpikirkan seperti ini. Satu jurus yang bisa menghancurkan inti Boro itu. Karena pada dasarnya jurus itu lebih cepat daripada gerakannya. Jurus ini belum sepenuhnya aku kuasai dan masih kupelajari. Aku belum pernah mencobanya dalam pertarungan nyata. Jadi mungkin di sini aku tidak bisa menggunakannya secara sempurna, tapi tetap akan kucoba. Lalu suara gemuruh dan berisik itu mengagetkan Mitsuki, Kawaki serta Boruto. Nah, di sini lalu Boruto yang sebagai murid dari ayah Sarada itu langsung paham, bukankah itu jurus paman Sasuke? Teriak Boruto. Dan tiba-tiba aja nih, Boruto tidak sempat menggunakan segel itu karena menurutnya terlalu cepat. Dan Sarada berteriak sambil menggunakan tusukan tangannya itu dan Chidori. Nah, di sini sebenarnya cerita chapter 42 itu sudah habis, tapi karena ini berisikan pertempuran, dilihat dari beberapa pengalaman ke belakang, biasanya itu mengadaptasi 2 chapter sekaligus. Dan dari sini kita akan masuk ke chapter 43. Oke, sesaat setelah itu Boro itu bahkan shock dan tidak menyangka bocah Uchiha itu berhasil melukai titik sentralnya itu. Nah, kalian coba lihat di sana. Kawaki saja bahkan shock juga melihat apa yang dilakukan oleh Sarada itu. Nah, dia bingung barusan teknik apa itu tadi. Nah, disinilah peran Mitsuki yang super berpengetahuan luas itu. Dia menyimpulkan dan menjelaskan kepada 2 rekannya di sini. Itu adalah Chidori, serangan tusukan berkecepatan super tinggi di mana kita akan mengkonsentrasikan cakra di telapak tangan lalu melepaskannya. Saking cepatnya itu jutsu hingga akan sulit mengarahkannya dengan sangat akurat. Itulah kenapa jutsu itu sangat sulit digunakan dan hanya bisa lebih berguna jika kau punya Sharingan. Lalu Boruto yang melihat dan mendengar penjelasan Mitsuki itu, ia bangga sekaligus iri. Itu adalah 100 jutsu paman Sasuke. Sejak kapan dia menguasainya, sialan?
Dan akhirnya, boom! Benda sains ninja yang dipegang Sarada itu meledak karena dampak dari sengatan-sengatan petir Chidori. Lalu seperti yang kalian harapkan, Boro itu ketakutan sekaligus amarahnya itu semakin meluap dan menjadi-jadi tuh. Lalu tiba-tiba aja Boro itu berteriak, namun tubuhnya sudah di luar kendalinya. Dia mendadak menggelembung lalu mengamuk. Nah di sini Kawaki sedikit paham di mana menurutnya peralatan ninja ilmiah itu akan kacau setelah kehilangan intinya. Dan saat ini dia sudah tidak lagi bisa bertarung. Dan kita tinggalkan saja di sini Boruto dan pergi menyelamatkan Tuan Nana Daime. Aku juga ingin melumpuhkannya Boruto, tapi percayalah itu tidak akan mudah di kondisinya yang seperti ini. Dan kita juga sudah kelelahan, jadi jangan dekat-dekat, dia masih bisa menyerangmu. Lalu tiba-tiba seseorang menyaut perkataan mereka dengan sangat entengnya. Sudahlah Boruto, Nana Daime mungkin akan bisa mengalahkannya nanti jika kita keluarkan saja dia lebih cepat. Dan Boruto langsung setuju dan paham karena perkataan Mitsuki itu mudah dipahami daripada perkataan Kawaki. Nah mereka itu lalu mencoba mengangkat penutup mangkuk tersebut dan semuanya percuma. Boruto, Sarada, dan Mitsuki itu. Bahkan di sini nih Boruto sempat kepikiran bagaimana kalau kita menghancurkan mangkuk ini. Namun ini tentu dibentak oleh Uchiha Sarada karena itu sangat konyol dan tidak akan bisa dilakukan. Nah lalu Kawaki berucap seperti ini. Boruto, kemarikan tanganmu. Kita sudah pakai kekuatan karma untuk menciptakan gerbang lintas ruang dan waktu untuk pergi dari sini kan? Mungkin saja dengan prinsip yang sama, menggunakan gerbang tersebut untuk menghubungkan ruang dimensi sini dan ruang tempat kita berada itu akan berhasil. Ya ini adalah ide brilian juga dari Kawaki. Nah lalu tiba-tiba mereka melakukannya dan boom, portal dimensi itu terbuka di depan mangkuk hitam tersebut. Dan kita lihat Sang Hokage beneran keluar dari portal dimensi itu. Rencana sudah berhasil. Lalu di saat mereka melihat Naruto yang pingsan itu, para generasi baru itu mencoba menolongnya. Tapi di sini Kawaki merasa aneh karena meskipun Nana Daime itu pingsan, tak ada masalah dengan tangannya sendiri. Dia pasti baik-baik saja, ujar Kawaki. Ini memang benar sih, harusnya di saat Naruto itu tidur dengan tangan itu pasti tidak akan berfungsi seperti yang dikatakannya. Tapi sekarang kita lihat Kawaki masih aman dengan tangan prostetik tersebut. Lalu tiba-tiba serangan datang. Boom, Boro itu menyerang dengan tubuh besar itu dan tahu siapa yang terkena serangan itu? Ya, itu adalah Mitsuki. Orang yang berkali-kali mengacaukan dan membongkar rahasia Boro kini sudah sekarat dan momen ini mengagetkan ketiga rekannya lain. Bahkan di sini kita melihat Boro itu layaknya gumpalan monster besar di mana tubuhnya tak hanya terkendali, tetapi ia masih tetap mencoba bertahan untuk menjaga perintah dari Jigen. Dia mengamuk, namun Kawaki menggunakan karmanya itu dan berhasil sih memang. Tapi tangan satu Boro itu masih ada dan Kawaki terlempar jauh. Dia langsung pingsan menyusul Mitsuki. Sementara itu, Sarada itu bertarung sendirian dalam cengkraman Boro dan membantingnya hingga pingsan pula. Nah, seketika itu sangat cepat kejadiannya. Boruto yang melihat ketika temannya langsung sekarat menjadi marah sekaligus panik. Ia langsung menyerang Boro, namun dalam sekali serangan saja Boruto itu terlempar jauh. Nah, saat itu Boruto menjadi sangat super panik dan ketambahan Sarada juga mau diserang telak oleh Boro. Dan boom, ketika Boro memukul ke arah Boruto sendiri, terbang itu tidak ada jejak sama sekali. Namun tiba-tiba Boruto sudah terbang di belakang tubuh Boro. Dan itu dilihat langsung oleh dua orang temannya yang ternyata juga tidak pingsan. Dia, Sarada, dan Mitsuki sudah sadarkan diri. Mereka menyaksikan bagaimana si Boruto ini memunculkan sebuah tanduk di mana mata kanannya itu bangkit layaknya Byakugan seorang Otsutsuki. Nah, inilah mode yang nantinya para fans kebanyakan menyebut sebagai Borushiki, Boruto Momoshiki Otsutsuki. Nah, lalu sambil terbang itu dia merendahkan dan menghina Boro. Jangan sombong kau makhluk rendahan. Lalu tam, Boruto menendang tangan itu hingga hancur. Bahkan ia terus-terusan saja menerjang Boro hingga terjatuh. Nah, di sini Sarada saja sangat heran kenapa tiba-tiba Boruto bisa menjadi seperti itu. Lalu beberapa detik setelah itu, tubuh Boruto dalam kendali Momoshiki ini merespon jika cakranya itu hampir habis. Lalu ia kemudian melihat di bawah sana itu ada Hokage dan Borushiki ini akhirnya turun. Kemudian langsung mencoba menyerap cakra dari Nana Daime itu. Dan lalu kemudian sesudah merasa cukup, Borushiki kembali terbang menghampiri Boro lagi tuh. Dan tiba-tiba aja serangan demi serangan membuat Boro itu terbang ke sana kemari karena efek dari Borushiki. Di sini dimana Mitsuki mengawasinya itu membuatnya harus bangun untuk melihat lebih jelas lagi bagaimana rekan terdekatnya itu tiba-tiba menjadi segila ini. Oh ya, aksi Mitsuki mengawasi ini nanti bakalan lebih menarik lagi karena Mitsuki akan melaporkannya kepada Master Sasuke, murid ayahnya sih sebenarnya. Tapi bakalan menarik kalau udah divisualisasikan dalam animenya. Lalu sesaat ia berdiri di tubuh Boro. Borushiki akhirnya kembali mengingat seperti ini. Apa namanya itu? Jutsu yang bocah ini pakai dahulu. Aku ingat, Rasengan. Boom.
Boro kemudian diledakkan dengan Rasengan dari Borushige, di mana para rekannya yang juga menyaksikan itu. Momen itu bahkan membuat Kawaki tersadar dari pingsannya. Namun di balik ketiga orang itu, Mitsuki lah yang benar-benar fokus mengamati. Karena sadarnya yang tertutup dampak asap itu, sementara Kawaki yang melihatnya setengah sadar. Tapi Mitsuki benar-benar fokus meskipun dampak serangan Borushige tadi besar banget. Bahkan nih, dalam chapternya ini kita diperlihatkan serangan itu membuat kawah besar di bawah Boruto sendiri. Beberapa detik setelah itu, Kawaki tiba-tiba sudah sadar beneran tuh. Bahkan dia shock melihat Boruto bisa terbang. Dia langsung bangun dan berteriak, "Hei Mitsuki, apa itu barusan? Maksudku apa yang terjadi dengan Boruto?" Lalu Mitsuki menjawabnya sambil fokus mengamati, "Aku sendiri kurang tahu, tapi ini sangat aneh." Lalu digambarkan ada percakapan di tubuh Borushige ini. Tidak. Bocah mata biruku, ini masih jauh dari batas yang kau miliki." Lalu tiba-tiba aja Boruto terpelanting jatuh dan tidak sadarkan diri. Mitsuki di sini menjadi penolong Boruto karena tangannya bisa memanjang layaknya karet itu. Dia menyelamatkan Boruto di mana dia sekarang berada di hadapannya dengan kondisi pingsan. Namun beberapa detik setelah itu Boruto ternyata sadar kembali. Dia kayak orang bingung tuh. "Hah? Mitsuki, kenapa aku di sini?" Lalu Mitsuki bergumam dalam pikirannya itu. Ternyata dia tidak ingat apa yang dia lakukan tadi. Sambil mendekat pula, Sarada itu juga bergumam, "Barusan dia kayak orang lain. Karma, apa mungkin ini lebih berbahaya dari yang kita kira?" Lalu mereka kembali mendekati Nanadaime dan scene itu berganti. Wah, ini bakalan menarik lagi nih. Cerita berganti ke markas Kara dan kalian akan melihat dua combo spektakuler ini akan beraksi, ya, Kashin Koji serta Amado. Di sini Koji itu langsung menemui Amado dan ilmuwan hebat itu bilang seperti ini. Jigen sedang isi ulang di belakang. Dia bahkan masih belum dapat 10%-nya. Lalu Koji menjawab, "Gitu ya. Lalu bagaimana dengan Boro dan Code?" "Mereka berdua keluar, sementara Boro menjaga Hokage dan Code bersama Jubi," jawab Amado. "Dan kalian pasti bisa menebaknya kan?" Nah di sini Amado itu langsung bertanya seperti ini, "Koji, kau akan melakukannya?" Lalu manusia bertopeng itu menjawabnya, "Ya, aku akan menaklukkannya." Dan cerita akhirnya kelar tuh. Wah, ini bakalan tambah menarik lagi nih. Kita jadi nggak sabar melihat adegan-adegan ini dimainkan secara visual. Kita sih berharap latarnya itu tambah badas dan serius lagi karena adaptasinya sudah memasuki kompleksitas cerita. Kashin Koji sudah bergerak tuh. Borushige bangkit pertama kali dan tentunya Mitsuki akan memberitahukan sesuatu yang penting kepada Master Sasuke. Nah, kawal terus ya guys. Kita pasti akan memberikan pembahasan-pembahasan info-info menarik tentang cerita-cerita selanjutnya. Dan ketambahan lagi opening dan endingnya itu kemarin juga udah bagus banget pokoknya. Nah, gimana? So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita yang cukup panjang untuk breakdown kali ini. Cerita gambaran lengkap Boruto 207 regenerasi yang dihancurkan Chidori. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.